Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kevin Yulanta dengan NIM 24074011. Saya di sini ingin kasih tahu cara langkah-langkah servis AC. Yang pertama, komponennya ada manifold gate. Cara servis AC yaitu kita harus mengunci kedua katup warna merah dan biru sebelum digunakan. Jika sudah, pasang kabel biru ke kompresor sebelah kanan dan kabel warna merah pasang ke kompresor juga sebelah kiri. Tekanan jika AC mati sekitar 5-8 kg per cm kuadrat. Jika AC tekanan rendah, AC mati sekitar 1,5 sampai 2,5 kg per cm kuadrat. Jika AC hidup, tekanannya 14 sampai 16 kg per cm kuadrat. Yang tahap kedua yaitu menentukan ada atau tidaknya kebocoran. Kita di sini di manifold gate-nya, kedua katupnya dikunci. Lalu di sini ada selang yang berwarna kuning, kita pasangkan ke vakum. Jika sudah terpasang, kita buka kedua katup di manifold gate-nya. Jika sudah, kita hidupkan vakumnya. Tunggu sampai 5 menit. Jika sudah 5 menit, kunci katup di manifold gate-nya, lalu matikan vakumnya. Jika sudah, lihat titik indikator yang berwarna biru ini, apakah jarumnya naik atau menurun. Jika walaupun jarumnya bergerak sedikit, berarti itu ada tandanya kebocoran. Yaitu menentukan ada atau tidaknya titik kebocoran. Langkah pertama yaitu lepas selang kuning ini dari vakum. Jika sudah terlepas, buka kedua katup ini. Jika sudah, selang kuning ini kita pasang dengan kompresor. Kita tiup kompresor dengan tekanan tinggi. Kita tutup menggunakan kain ataupun tangan supaya tidak keluar anginnya. Kita lihat di jarum di indikator warna biru ini, jarumnya kita lihat jarumnya kita tiup sampai 5 sampai 8 bar. Jika sudah, kita kunci kedua katupnya. Habis itu kita mengecekkan selang, apakah ada bocoran atau tidak, dengan cara menggunakan air sabun. Jika bergelembung, berarti selangnya mengalami kerusakan. Tahap selanjutnya, cara pengecekan kebocoran secara visual, yaitu lihat komponen-komponen AC-nya di kompresor, apakah mengeluarkan oli. Jika mengeluarkan oli pada kompresor, lihat orinya atau diganti olinya. Dan tidak bisa diakali, cara pemasangan orinya itu sebelum pemasangan kita oleskan oli khusus AC.
Baik, habis itu lihat kabelnya apakah mengalami kerusakan atau keretakan. Setelah itu lihat komponen AC, apakah ada komponen yang tidak terpasang ataukah tidak. Setelah itu lihat kehausan pada komponen AC. Lihat selang-selangnya apakah mengalami keretakan ataukah tidak. Baik, setelah kita pengecekan secara visual pada AC, kita melakukan pemangkuan yang kedua, yaitu pasang selang kuning ini ke pompa vakum. Setelah sudah terpasang selang kuning ini di pompa vakum, kita lihat di manifold gate-nya, kita buka katup low dan heat-nya. Setelah terbuka katup low dan heat-nya, kita hidupkan pompa vakum ini. Kita tunggu sekitar 5 menit dan lihat jarum yang di low-nya apakah bergerak atau tidak. Oke, setelah 5 menit kita kunci kembali katup low dan heat-nya. Jika sudah terkunci, kita matikan pompa vakumnya. Kita lihat pada low-nya nih, di indikator low, jarumnya apakah mengalami pergerakan atau tidak. Jika jarumnya mengalami pergerakan dari melewati dari angka 0, maka dia akan mengalami kebocoran. Tandanya berarti mengalami kebocoran. Jika dia tidak bergerak atau tetap di angka 0, yaitu tandanya komponen AC-nya nih, sistem AC ini masih bagus. Kelima yaitu kita melakukan pengisian oli pada sistem AC. Yang pertama, kita lepaskan terlebih dahulu selang kuning ini dari pompa vakum. Setelah terbuka, kita pasang selang kuning ini ke tabung fluida pendinginnya. Baik, jika sudah terpasang, kita lihat dulu manifold gate-nya apakah katup low dan heat-nya sudah terkunci atau belum. Jika sudah terkunci, kita buka tabung, kita buka katup yang ada pada tabung fluida pendingin ini. Jika sudah terbuka, kita kendorkan mur yang ada pada selang kuning ini yang di manifold gate. Jika sudah, kita kunci lagi katup yang pada fluida pendingin ini. Jika sudah terkunci, kita lepaskan selang kuning ini dari tabung fluida. Nah, jika sudah sudah terlepas, kita ambil botol takaran untuk mengisi oli. Kita masukkan selang ini ke botol takarannya. Jika sudah, kita isi oli khusus AC. Jika AC ini ada kebocoran sedikit, kita isinya 20 cc. Jika sistem AC ini mengalami kebocoran yang besar, kita isi 20 sampai 30 cc. Cara pengisiannya yaitu kita buka katup low-nya secara perlahan supaya menyedot ke sistem AC-nya. Kita buka secara perlahan. Jika kita buka katup low-nya secara kencang, tidak perlahan, maka dia akan menyedot olinya secara berlebih dan tidak akan mengalami kelebihan pada sistem AC ini. Jika sudah, kita kunci lagi. Oke, kita taruh lagi. Baik, sudah siap. Oke, tahap selanjutnya yaitu tahap 6,
Satu tahap terakhir itu pengisian freon pada sistem AC. Yang pertama kita pasang celang kuning ini ke tabung fluida pendingin. Jika sudah terpasang kabel ini selang kuning ini, kita lihat manifold-nya apakah sudah terkunci atau belum sebelum kita melakukan pembukaan katup pada tabung fluida pendingin. Kuncinya kita buka. Katup, kita buka katup yang pada tabung fluida pendinginnya. Ya sudah, kita buka katup low. Jika AC mati, tekanan pada low ini yaitu sekitar 1 kg per centimeter kubik. Jika AC hidup, low-nya sekitar 1,5 sampai 2,5 kg per centimeter kubik. Jika tekanan tingginya atau peaknya, tekanannya jika AC hidup sekitar 14 sampai 16 kg per centimeter kubik kuadrat. Jika sudah, kita uji, kita matikan lagi, kita kunci lagi tabung yang pada fluida. Setelah pengisian freon, kita bisa mengecek apakah fluida pendingin ini sudah cukup atau belum pada sistem AC. Kita bisa mengintai pada kaca pengintainya yang ada pada reservoir. Nah, jika di kaca pengintainya ada gelembung-gelembung sedikit, berarti itu sudah sistem fluidanya pendinginnya udah cukup. Kita juga bisa mengecek pada jalur evaporator. Jika selang-selang pada evaporator ini mengalami embun-embun gitu, berarti freonnya sudah cukup. Dan blowernya kita bisa mengecek ini dengan suhu. Jika 10 derajat dan kurang dari 10 derajat berarti udah bagus sistem AC-nya. Sekian dari saya sudah melakukan langkah-langkah servis AC. Sekian, jika ada salah kata atau salah melakukan servis AC mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.